Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa laili Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar sebagai penolong. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung dalam setiap masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan adalah dengan sikap sabar dan banyak sholat. Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam salah satu kitabnya yang berjudul Tariqul Hijratain wa Ba'abus Sa'adatain menyebut bahwa sabar terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah berusaha sabar, tasyabbur, yaitu menanggung berat dan kepahitan dan tabah atas hukum yang terjadi. Sabar semacam ini adalah berusaha sabar demi Allah dan merupakan sabarnya orang awam. Kedua, suatu jenis kemudahan yang membuat ringan orang yang menerima beratnya musibah dan memudahkan baginya sulitnya perkara yang dikehendaki. Ini adalah bersabar demi Allah yakni suatu jenis kemudahan. Sabar jenis ini adalah kesabaran pada murid. Tingkatan sabar yang ketiga adalah bersabar, istibar, yaitu merasa nikmat dengan musibah dan gembira dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat kesabaran tertinggi ini merupakan sabarnya orang-orang makrifat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sabar memiliki sejumlah keutamaan, berikut di antaranya. 1. Dicintai dan dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan dalam buku Kenikmatan Taubat, Pintu Menuju Kebahagiaan Surga, salah satu keutamaan orang yang sabar adalah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termaktub dalam Quran Surah Ali Imran ayat 146. Artinya, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Selain itu, ulama terkemuka Timur Tengah ini mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar. Menurutnya, kebersamaan ini bersifat khusus, yakni meliputi penjagaan, pertolongan, perlindungan, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, bukan kebersamaan yang bersifat umum, pengetahuan dan kekuasaannya. Keutamaan ini disebutkan dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Surah Al-Anfal ayat 46, Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Surah Al-Baqarah ayat 249. 2. Mendapat balasan pahala yang lebih baik. Keutamaan sabar lainnya adalah mendapatkan balasan yang lebih baik dari amal-amal yang telah diperbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 96. 3. Mendapat balasan tanpa hisab. Masih dalam buku yang sama, Syekh Mutawalli Syarawi menyebut, orang yang sabar akan mendapat balasan tanpa hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa hisab, batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. 4. Termasuk orang yang utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada umat manusia bahwa orang yang sabar adalah termasuk orang-orang yang diutamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, akan tetapi, sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surah Asy-Syura ayat 43. 5. Mewarisi derajat pemimpin.
Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, orang yang sabar mewarisi derajat pemimpin, imamah. Ia mendengar hal ini dari Ibnu Taimiyah yang berkata, dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh imamah, kepemimpinan, dalam agama. Kemudian ia membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Quran Surah As-Sajdah ayat 24. Ibnu Rajab menerangkan terkait derajat orang yang sabar dalam kitab Jamiul Ulum wal Hikam fi Syahri Haditsi Sayyidil Arab wa Ajam. Ia menukil sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya sabar terhadap musibah ditulis 300 derajat bagi seorang hamba, sabar terhadap ketaatan ditulis 600 derajat bagi seorang hamba, dan sabar dari maksiat-maksiat ditulis 900 derajat bagi seorang hamba. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Maudu, saat mengatakan bahwa hadis tentang sabar tersebut maudu, palsu, karena orang yang tertuduh melakukannya adalah Abdullah bin Ziyad alias Ibnu Sem'an. Ia disebut pendusta. Namun, Imam Ahmad mengatakan, "Ya, Ali bin Ziyad, tidak apa-apa." Oh sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita lebih bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.